Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam berjumpa lagi di pagi hari ini, tepatnya hari Sabtu, mana di saat hari yang bahagia ini, mari kita luangkan waktu kita untuk selalu dengar-dengaran lewat daripada firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, begini firman Tuhan pagi hari ini. Saya ambil dari Injil Lukas 12 ayat yang ke-32. Injil Lukas 12 ayat 32, begini firman Tuhan. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari dulu sampai saat ini, salah satu hal yang tidak muncul, yang tidak pernah tidak muncul di dalam kehidupan kita atau kepada setiap insan manusia adalah hal kekhawatiran. Hal kekhawatiran itu sering terjadi kepada kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kekhawatiran itu bisa membuat kita bahagia? Khawatir bermacam-macam. Khawatir tentang keuangan, khawatir tentang mungkin anak-anak bagaimana sekolahnya, khawatir mungkin keuangan kita, khawatir mungkin tentang kesehatan dan lain-lain. Hanya menjadi pertanyaan, kekhawatiran itu bolehkah memberikan kebahagiaan kepada kita? Tentu jawabannya jelas tidak. Orang yang khawatir, yang pasti efeknya boleh membuat badan, boleh membuat imun kita kurang atau menurun, atau boleh membuat kita menjadi sakit, atau boleh membuat mungkin kita kurang semangat dan sebagainya. Dengan tegas Tuhan Yesus langsung mengingatkan, janganlah kamu takut, janganlah kamu takut akan hidupmu. Jelas disebut, janganlah kamu takut akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah pula khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab kata Tuhan Yesus, tubuh itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Yesus mengajak para murid-muridnya untuk memperhatikan burung pipit. Yesus mengajak murid-muridnya untuk memperhatikan seekor burung pipit atau burung pipit yang tidak menabur dan tidak memakai tempat, lumbung, dan sebagainya. Namun Tuhan memberi burung-burung itu makan. Yesus berkata bahwa para muridnya jauh melebihi burung-burung itu. Sebab itu Yesus selanjutnya mengatakan, hai kawanan kecil,
Sekali lagi, hai kawanan kecil, jangan takut. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kerajaan itu. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kerajaan itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, nas firman ini mengingatkan kita agar jangan khawatir dalam menjalani hidup. Mengingatkan kita untuk menghilangkan rasa kekhawatiran itu yang hadir di setiap saat pada kita. Yesus tidak mengajak kita untuk tidak bekerja, mencukupkan kebutuhan hidup masing-masing. Kita juga diperintahkan untuk bekerja sewaktu hari masih siang. Kita diperintahkan semasa masih ada waktu. Kita diperintahkan untuk bekerja. Namun ia mengingatkan kita umatnya saat ini agar jangan karena mengutamakan hal-hal jasmani maka kita lupa mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar mencari kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengajarkan kita selalu untuk mengutamakan kerajaan Allah dan juga kebenarannya. Maka hal-hal yang kita butuhkan akan Tuhan tambahkan. Itu sudah pasti. Bila kita sudah mengutamakan akan kerajaan dan kebenaran daripada Tuhan, yang pasti Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan. Sebab Tuhan memberikan pertolongannya di saat kita mau meminta. Disebab Tuhan mau akan menyalurkan pertolongannya bila kita selalu meminta kepadanya lewat dari doa-doa kita, lewat dari ibadah kita, lewat daripada persekutuan kita dan yang lain. Maka di setiap kekurangan ataupun persoalan ataupun pergumulan yang ada atau mungkin yang hadir pada kita, sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih kami sampaikan, tidak perlu takut. Tidak perlu takut bila ada persoalan, bila kita menurun dalam ekonomi dan hal-hal yang lain. Kita tak perlu khawatir dalam hal itu. Tak perlu kita menjadi putus asa atau hal yang lain. Roh Kudus menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, pastikan dan yakinkan Roh Kudus menguatkan kita sehingga di saat hidup. Nah, di sini karena Roh Kudus sudah menguatkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini perlu kita mengingat di saat kita menerima berkat dari Tuhan, di saat kita menerima kasih karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, mari untuk tetap merendahkan hati. Bila kita sudah menerima berkat dari Tuhan, kita sudah dicukupi dari segala hal, kita sudah lepas dari rasa kekhawatiran dan hal-hal yang lain. Mari Bapak Ibu untuk jangan tinggi hati, tapi mari untuk merendah. Mari untuk berbagi kepada sesama.